Pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat senang ya. Kita semua senang. Misalnya ada YouTuber reaction baik dari Malaysia maupun dari negara-negara luar. Karena kita beranggapan, kita meyakini di mindset kita bahwa dengan adanya YouTuber reaction dari negara-negara luar, itu artinya mereka memperkenalkan budaya kita. Misalnya seperti kuliner, tradisi, tari-tarian, musik, atau segala macam pesona keindahan alam yang ada di Indonesia, ya, pariwisata Indonesia dan sebagainya. Hal-hal yang istimewa dari Indonesia. Itu yang kita harapkan atau itu yang kita syukuri. Terima kasih kepada YouTuber reaction dari negara-negara luar. Tetapi kalau mereka sudah mereaksi video-video propaganda, berita-berita panas yang memanaskan hubungan antara Indonesia dengan Australia, Indonesia seolah-olah kesannya lebih memihak kepada Rusia daripada Ukraina, Indonesia ini seolah-olah membenci Amerika, membenci negara-negara Uni Eropa. Kalau ada YouTuber sudah menyentuh aspek-aspek seperti ini, itu saya rasa sudah melenceng ya. Itu bukan lagi mereaksi untuk memperkenalkan budaya Indonesia, tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Itu bukan lagi seperti itu. Ini sudah melenceng. Dan ini jelas YouTuber tersebut hanya menginginkan view, hanya menginginkan traffic penonton, menginginkan keuntungan, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana resiko dengan dia menyebarkan video-video propaganda seperti itu. Dia menyesatkan penonton-penonton dari rakyat Indonesia itu sendiri. Karena YouTuber reaction itu kebanyakan yang nonton adalah rakyat Indonesia itu sendiri ya. Hanya sebagian kecil saja yang dari negara mereka, kebanyakan dari orang Indonesia. Artinya kalau mereka menyebarkan video propaganda, yang termakan hasutan dari propaganda tersebut adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo, YouTuber kegemaran Malaysia dan Indonesia. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memberikan nasihat atau teguran terbuka terhadap salah satu YouTuber dari Malaysia dari sebuah channel bernama Tengkuruk Channel ya. Oke, sebelum saya berbicara panjang lebar dan berbicara lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin disclaimer dulu ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Ini sebenarnya saya tidak bermaksud untuk membuat keributan atau menciptakan permusuhan dengan Tengkuruk Channel ya. Saya juga tidak ingin atau bukan berarti saya bermaksud membangun semacam kebencian terhadap negara antara Indonesia dan Malaysia. Jadi tidak ada yang seperti itu ya teman-teman. Mohon dipahami. Saya meminta dengan sepenuh hati kepada netizen Malaysia dan netizen Indonesia yang menyaksikan video saya ini untuk tidak saling bergaduh, untuk tidak saling ribut. Karena apa yang mau saya sampaikan di sini itu tidak ditujukan kepada negara Malaysia, tidak ditujukan juga untuk netizen Malaysia. Jadi di sini hanya oknum saja ya teman-teman, yaitu YouTuber Malaysia dari channel Tengkuruk Channel. Saya tidak tahu namanya, jadi di sini saya panggil saja Abang Tengkuruk ya. Jadi lewat video ini saya ingin memberikan nasihat, saya ingin memberikan pemahaman kepada Abang Tengkuruk. Ya, ini bukan berarti saya menyalahkan sepenuhnya kepada Abang Tengkuruk. Namun semoga dengan saya memberikan pemahaman ini bisa dipahami oleh Abang Tengkuruk ya. Karena saya melihat beberapa konten dari Abang Tengkuruk Channel ini sangat merugikan untuk kami orang Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Tengkuruk Channel ini adalah salah satu video yang sering mereaksi konten-konten dari Indonesia ya. Beliau juga pernah datang ke Indonesia. Dia juga membawa misi perdamaian antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Abang Tengkuruk ini orangnya baik ya teman-teman. Orangnya mempunyai hati yang mulia, mempunyai kebaikan hati untuk bisa menyatukan, mendamaikan antara Indonesia dan Malaysia ya. Hanya saja
ada beberapa kekeliruan ataupun kesalahan kecil saja ya yang perlu saya luruskan di sini, saya berikan pemahaman di sini agar kita bisa sama-sama enak ya. Jadi di sini sebagai sesama YouTuber reaction, sebagai sesama manusia ya, saya pun terkadang melakukan kesalahan. Jadi setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Alangkah baiknya kita saling mengingatkan, saling menegur satu sama lain apabila kita melihat ada saudara-saudari kita yang melakukan kesalahan. Nah, teman-teman, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan video yang direaction oleh saudara Tengkuruk channel ini yang berjudul Langkah Balasan Australia Picu Kemarahan Dunia. Australia boikot Indonesia. Di thumbnail ada tulisan Jokowi bersama TNI akan hadapi. Australia serukan boikot Indonesia. Ya. Lalu ketika saya mengklik video dari Abang Tengkuruk ya, mencari tahu kira-kira dia reaksi video yang mana nih, dari sumber yang mana ya. Dan setelah saya klik, videonya itu berasal dari channel Bagi-Bagi ya, yang memiliki 721.000 subscriber. Dan channel ini, kalau teman-teman jeli, teman-teman perhatikan ya, ini adalah channel-channel propaganda ya teman-teman. Ya, sama seperti channel-channel yang pernah direaksi oleh Nisa Channel ya, seperti Jagat Komando, Garuda Nusantara. Ya, Bagi-Bagi ini kurang lebih saya lihat seperti Indo Magazine juga ya. Jadi ini adalah channel-channel propaganda ya teman-teman. Channel yang sumber kepemilikan profil dari pemilik media channel ini itu tidak jelas ya. Kalau misalnya narasi newsroom, kita tahu itu milik Najwa Shihab. Asumsi kita tahu profilnya siapa. Kalau misalnya Metro TV, kita tahu profilnya itu dari pemilik media itu siapa. TV One itu milik siapa ya. MNC itu milik siapa. Tribun itu milik siapa. Jadi media-media seperti itu memiliki profil yang jelas. Tetapi kalau channel yang direaction oleh Abang Tengkuruk ini, itu profil medianya itu tidak jelas ya. Kenapa profil media itu tidak jelas ya? Karena mereka sengaja menyamarkan, mereka sengaja menyembunyikan profilnya karena mereka tahu dan sadar mereka sengaja menciptakan video-video propaganda. Nah, sebelum saya jelaskan lagi, saya ingin berikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia maupun Malaysia, apa sih propaganda? Di Indonesia ini ada beberapa channel-channel propaganda ya teman-teman, seperti yang pernah dikatakan oleh Najwa Shihab bahwa hari-hari ini kita harus pintar memilah informasi ya, harus bedakan mana berita yang berdasarkan fakta, mana berita hoax ya. Harus bisa bedakan mana yang benar real itu adalah berita fakta, mana yang propaganda. Intinya YouTuber reaction dari luar, kita harapkan mereka memperkenalkan budaya, kuliner atau membawa citra baik bangsa dan negara Indonesia ke mata dunia luar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau YouTuber reaction sudah melangkah terlalu jauh dengan menyentuh aspek-aspek politik bangsa dan negara kita, dengan menyebarkan mereaction video-video propaganda, apakah kita ikut mewajarkannya ya? Kalau sudah masuk ke ranah propaganda, itu bukan lagi memperkenalkan budaya atau citra baik bangsa kita. Tetapi itu menjerumuskan ya. Itu meracuni, toxic content ya teman-teman. Teman-teman tahu apa itu propaganda? Nah teman-teman, propaganda itu adalah informasi atau ide yang disebarluaskan oleh suatu kelompok, organisasi atau pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan serta tingkah laku sasarannya. Ya, orang yang buat propaganda, dia ingin mempengaruhi kita untuk melakukan apa yang oleh si propagandis ini inginkan ya. Ya, propaganda itu dibuat untuk mempengaruhi opini dan reaksi emosional publik terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut. Ya, meskipun informasi yang disampaikan terkadang benar, namun kalau kita teliti ya, yang disampaikan itu merupakan fakta pilihan ya, fakta-fakta pilihan ya yang terkadang menyesatkan. Ya, misalnya ya propaganda mengenai penyebaran virus corona tahun 2020 ya. Media memberitakan bahwa penyebaran virus corona sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Ya, sehingga masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus. Ya, akibat pemberitaan tersebut terjadilah panik buying di masyarakat ya, yang ya kemudian lumayan menguntungkan untuk oknum atau pihak-pihak tertentu.
Ya memang tujuan utama dari propaganda adalah untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik. Nah, jika opini publik ini sudah dibentuk, ya publik akan lebih mudah diatur untuk melakukan apa yang si propagandis ini inginkan. Karena prinsip dari propaganda adalah menyebarkan informasi yang dapat membuat publik menyukai atau membenci seseorang atau kelompok tertentu atau negara tertentu. Jadi dia menyentuh kita dengan cara membangkitkan emosi seperti rasa sedih, rasa kesal, marah, ya dengan memanipulasi kata dan data. Si propaganda ini dia memanfaatkan situasi tertentu, lalu mereka bumbui dengan kata-kata dramatis untuk membangkitkan emosi penonton ya. Misalnya penonton Indonesia juga. Contohnya kalau yang dilakukan oleh Abang Tengkuruk Channel ini menyebarkan video propaganda, yaitu untuk membangkitkan atau mengobarkan semangat peperangan ya. Sembari kita membenci negara-negara tertentu yang sebenarnya negara-negara itu kalau mau dilihat ya sehaluan dengan kita sebagai negara demokrasi. Video yang direaction oleh Tengkuruk Channel adalah untuk mempengaruhi bangsa Indonesia membenci negara-negara yang menganut paham demokrasi. Misalnya saat ini ada konflik Rusia-Ukraina dan channel Tengkuruk memilih untuk menyebarkan video-video propaganda yang pro-Rusia, di sisi lain anti-Ukraina dan Uni Eropa, serta anti juga terhadap Amerika Serikat. Jadi terbentuklah opini publik yang diinginkan oleh si propaganda, bahwa kita harus mencintai dan mendukung negara komunis, di satu sisi kita membenci negara demokrasi barat, seperti Amerika, Uni Eropa, dan sekutu-sekutunya. Nah teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah ada deskripsi link yang direaction oleh Tengkuruk Channel. Kita klik linknya ya. Nah ini ada muncul channel bagi-bagi nama channelnya ya. Jadi memang ini channel propaganda. Coba perhatikan ya. Perhatikan apa yang diproduksi oleh channel-channel ini ya. Coba kita perhatikan video-video teratas dari channel bagi-bagi ini. Dia memang membuat propaganda untuk membentuk opini publik Indonesia membenci Australia. Coba lihat yang dia produksi. Asia Pasifik diambang perang besar Australia. Papua Nugini bisa jadi ancaman Indonesia. Ya, sebenarnya Papua Nugini di sana ya aman-aman, tidak ganggu Indonesia. Tetapi ini mancing-mancing seolah-olah Papua Nugini di sana ada ribut dengan Indonesia. Lalu kemudian dia produksi lagi video di atasnya itu. Ada judul ini yang direaction oleh Tengkuruk ya. Langkah balasan Australia picu kemarahan dunia. Australia boykot Indonesia. Boykot di sini kira-kira boykot apa ya? Kalau misalnya Abang Tengkuruk bisa menjelaskan yang diboykot oleh Australia ini boykot apa ya? Apakah boykot produk-produk dari Indonesia ataukah apa? Apa yang diboykot oleh Australia ini? Kalau kita ketik di Google ya teman-teman, Australia boykot Indonesia. Itu yang kita temukan informasinya adalah Australia mereka menyerukan boykot KTT G20 di Indonesia jika ya teman-teman, jika Presiden Rusia Vladimir Putin ikut hadir dalam KTT G20. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi sebelum ke Rusia dia ke Ukraina dulu. Dia mengundang kepala negara Ukraina dan juga Rusia untuk datang ke Indonesia dengan tujuan dari Indonesia adalah untuk berdiplomasi. Namun ini rupanya tidak diinginkan oleh Australia sehingga mereka menyerukan boykot jika si Putin ini hadir. Namun itu sebenarnya riak-riak kecil yang bisa kita selesaikan. Namanya kita berhubung antar negara, pasti ada saja riak-riak atau permasalahan seperti ini, tetapi bisa kita selesaikan dengan cara berdiplomasi ya. Jadi boykot di sini bukan boykot produk, boykot yang aneh-aneh, boykot yang seperti di pikiran kita yang jahat. Ini boykot tapi cuma seperti ini dibesar-besarkan oleh media-media propaganda ya. Lalu kemudian coba kita lihat lagi video-video yang lain. Dia juga produksi lagi ya teman-teman tentang konten-konten yang mengarahkan kita untuk membenci Australia. Seperti dengar kabar ancaman Australia dan Uni Eropa, Putin langsung pasok puluhan jet tempur ke NKRI. Padahal konflik Rusia dan Ukraina di sana saja belum selesai. Masa Rusia mau kirim ratusan jet tempur hanya untuk membela Indonesia mau perang dengan Australia. Jadi ini berita-berita propaganda yang sebenarnya diragukan datanya, diragukan kebenarannya ya. Lalu kemudian yang lebih parahnya lagi, channel bagi-bagi yang direaction oleh Tengkuruk Channel ini, dia membuat video seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan di layar. Rusia layangkan surat permusuhan terhadap Australia demi bela Indonesia. Padahal tidak ada yang seperti itu ya teman-teman. Hubungan Australia-Indonesia itu tidak ada permusuhan Indonesia-Australia. Itu adalah, saya jamin itu adalah kabar-kabar bohong ya. Dan orang-orang propaganda ini sengaja mempanas-manaskan berita seperti ini.
Lalu kemudian kalau kita ikut mereaksi video-video propaganda tersebut, berarti kita ikut mengikuti alur pemikiran dari si konten kreator ini. Lalu kemudian dia juga membuat lagi video teratas dengan judul Rusia kecewa setelah dibela dengan Australia. Indonesia malah mengutuk aksi Rusia terhadap Ukraina. Jadi ini konten-konten atau video-video propaganda yang tidak jelas ya, ingin mau mempengaruhi, meracuni pikiran-pikiran publik ya teman-teman. Jadi memang di sini tidak sepenuhnya saya menyalahkan Abang Tengkuruk channel ini, karena memang dia hanya mereaksi dari video-video yang sumbernya itu tidak jelas, kepemilikan media atas channel-channel itu juga tidak jelas profilnya. Jadi ya memang itu adalah video-video propaganda. Dan video-video seperti ini kalau kita sebarluaskan berarti kita membantu si propaganda ini ya untuk lebih menjangkau banyak orang. Dengan begitu dia berhasil mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Coba lihat, dia produksi video agar menimbulkan kebencian masyarakat Indonesia terhadap Australia, yang sebenarnya hubungan Indonesia dengan Australia itu baik-baik saja. Ya, dia mencari isu-isu yang sudah basi, yang sudah lama, seperti misalnya kasus penyadapan ya. Kasus penyadapan itu terjadi di tahun berapa teman-teman? Itu dari zaman SBY, sudah lama sekali. Dan sekarang kita sudah hidup di 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Tetapi isu penyadapan itu masih juga dikorek-korek, masih juga digali-gali, diambil oleh si propagandis ini untuk sengaja menciptakan propaganda. Ya, jadi isu penyadapan itu sudah lama ya, sudah basi. Lalu kemudian yang sekarang lagi hangat teman-teman permasalahkan soal Pulau Pasir ya. Jadi begini, ini kita bicara lagi soal Pulau Pasir. Mohon maaf, video ini durasinya mungkin agak panjang, sorry. Ini perlu saya berikan pemahaman biar teman-teman memahami secara menyeluruh ya. Pulau Pasir itu ada di mana? Saya tanya pada teman-teman, Pulau Pasir itu ada di mana? Pulau Pasir itu ada di NTT ya. Saya NTT saja merasa aman-aman di Australia. Malaysia di sana saja reaksi sampai ke Pulau Pasir ini ya. Jadi Pulau Pasir itu ada di NTT ya. Nah, ini yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Australia tentang Pulau Pasir. Ini sama sebenarnya dengan si Padang dan Ligitan yang lepas dari Indonesia. Cuma bedanya si Padang dan Ligitan itu kasusnya heboh dan itu berhasil dikuasai oleh Malaysia. Kalau untuk Pulau Pasir ini atau orang Australia sebutnya Asmoref atau apa itu ya. Nah, ini belum diratifikasi kepemilikannya ya teman-teman. Ya, jadi begini, Pulau Pasir ini itu kalau secara kekuatan hukum ya teman-teman, dari beberapa literasi yang coba saya dalami, secara kekuatan hukum kalau kita mau membandingkan ke tingkat internasional, saya jamin itu akan dimenangkan oleh Australia ya. Karena Australia memiliki legalitas hukum, memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada Indonesia. Karena sudah ada nota kesepahaman, MOU, ya teman-teman bisa lihat sendirilah di artikel-artikel lama, teman-teman bisa telah hadis itu. Jadi ini termasuk berita-berita yang sudah lama. Di tahun 2003 itu ada artikel dari tahun 2003, bayangkan teman-teman, sudah belasan tahun. Tetapi itu diangkat-angkat lagi oleh si media-media propaganda ini untuk memancing-mancing lagi ya. Jadi kalau status Pulau Pasir ini secara budaya itu kita merasa memiliki ya. Karena Pulau Pasir itu ada makam atau berdekatan atau memiliki tradisi dengan penduduk Pulau Timor ya. Bukan Timur tapi Timor. Timor itu adalah suatu pulau, salah satu pulau besar di NTT yang berbatasan langsung dengan daratan Timor Leste. Sebelah Timur Leste, sebelah barat itu adalah Timor Barat, yang di situ berdiri ibu kota bernama Kupang yang merupakan ibu kota provinsi NTT. Namun karena Australia ini tidak mau cari ribut dengan Indonesia, mereka membagikan Pulau Pasir itu. Jadi di atasnya itu boleh dimiliki oleh Indonesia. Nelayan Indonesia boleh mencari ikan di situ, menangkap ikan di situ. Sedangkan di bawah dasar lautnya itu dimiliki oleh Australia. Tahun 2002 dan 2003 Australia sudah melarang ya. Jadi mereka membuat Pulau Pasir itu menjadi konservasi alam sehingga melarang nelayan-nelayan dari NTT untuk jangan melaut di situ. Lalu kemudian ini menimbulkan persoalan sehingga Australia memperbolehkan nelayan-nelayan Indonesia boleh melaut di situ, tetapi dengan menggunakan sistem penangkapan ikan secara tradisional, bukan modern. Lalu kenapa Indonesia tidak membawa sengketa itu untuk dibawa ke Mahkamah Internasional? Karena pemerintah kita sadar teman-teman ya. Kita sadar bahwa secara hukum itu Australia lebih kuat dari Indonesia.
Yang bisa kita lakukan adalah berdiplomasi dengan Australia. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, merayu mereka untuk bisa melepaskan Pulau Pasir itu menjadi sah milik Indonesia. Karena kalau dilihat dari zona ekonomi eksklusif, dilihat dari kekuatan hukum, Australia juga memiliki pulau tersebut, walaupun secara budaya, secara tradisi itu memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang Timur. Jadi memang kita harus rasional di sini, kita harus objektif agar jangan sampai itu mencederai martabat bangsa kita, karena kita akan dikenal sebagai bangsa yang mudah emosi, bangsa yang mengaburkan akal sehat, rasional, dan objektivitas kita hanya karena kita merasa memiliki kuat atas pulau tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan dengan cara cerdas, berdiplomasi baik-baik terhadap Australia. Dan satu hal lagi yang Abang Tengkuruk harus ketahui dan juga teman-teman dari Indonesia ketahui ya. Ingat dari dulu ketika Australia berhasil memilih Perdana Menteri mereka, negara yang mereka kunjungi pertama kali ya, seorang Perdana Menteri, dia mengunjungi negara pertama kali ketika dia sudah sah menjabat sebagai Perdana Menteri, itu adalah Indonesia ya teman-teman. Perdana Menteri yang baru ini, negara yang dia kunjungi pertama kali ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Indonesia. Kenapa mereka seperti itu? Ya karena mereka ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Karena mereka merasa bahwa Indonesia ini penting bagi mereka. Mereka membangun hubungan persahabatan yang baik dengan Indonesia. Antara Perdana Menteri Australia dengan Presiden kita, itu membangun komunikasi yang baik ya. Kita baik-baik saja. Seperti Indonesia dan Malaysia juga baik-baik saja. Dan juga yang harus kita pahami, orang-orang Australia itu banyak di Bali. Mereka memberikan sumbangsi, mereka memberikan banyak devisa pemasukan untuk Indonesia juga ya. Jadi janganlah kita merusak hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. Alangkah baiknya YouTuber-YouTuber reaction dari Malaysia seperti Abang Tengkuruk ini membangun hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia tanpa merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara lain ya. Silakan fokus membangun persahabatan kekeluargaan antara Indonesia dengan Malaysia. Tetapi jangan panaskan negara lain dengan Australia, dengan Amerika Serikat, dengan Ukraina. Seolah-olah negara Indonesia ini lebih berpihak kepada Rusia ya. Karena saya perhatikan di channel-channel Tengkuruk juga memasuki ranah politik untuk ikut menyebarkan video-video propaganda yang seakan-akan kita memihak kepada Rusia. Kita harus paham benar ya teman-teman, negara Indonesia dari dulu ini dikenal sebagai negara yang bermartabat. Kenapa kita bermartabat di mata dunia? Karena kita adalah negara yang ketika ada konflik dari negara-negara luar, kita hadir di situ membawa misi perdamaian. Bukan misi untuk mau memihak kepada si ini atau si itu ya. Kita adalah negara non-blok, tidak memihak kepada manapun ya. Kita memilih untuk netral, kita memilih untuk membawa misi perdamaian, mendamaikan ya. Ingat Pak Jokowi sebelum dia berkunjung ke Rusia, dia berkunjung ke Ukraina, lalu kemudian dia ke Rusia untuk membuat kebijakan atau langkah yang adil bagaimana bisa menyelesaikan konflik Rusia atau Ukraina. Janganlah kita sebagai YouTuber ya, kita ikut-ikutan menyebarkan video-video propaganda yang akhirnya mempengaruhi opini publik masyarakat Indonesia untuk membenci lagi Ukraina, yang sebenarnya presiden kita sudah capek-capek untuk mau mendamaikan. Ini malah kita ikut memanas-manaskan lagi. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kepada Abang Tengkuruk apabila mungkin kritikan saya ini kurang begitu enak didengar ya. Ya karena memang saya harus menyampaikan itu untuk memberikan pemahaman. Karena bagaimanapun juga kita sebagai putra dan putri Indonesia harus memiliki andil dan tanggung jawab untuk menjaga bangsa dan negara kita ya. Ya semoga masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas dalam memilah dan memilih informasi, dan semoga Abang Tengkuruk Channel dengan video pemahaman dari saya bisa dipahami, bisa dimaklumi, dan kalau memungkinkan untuk tidak lagi mereaksi video-video yang mengandung unsur propaganda yang bersentuhan dengan aspek-aspek politik yang diragukan keabsahannya, yang diragukan kepemilikan dari channel-channel media tersebut. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.